Hai semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik aja ya. Amin. Di dua video terakhir aku membahas tentang review belanja sayuran online di Pasar Now dan juga di Segari. Nah, sekarang aku mau bahas satu aplikasi lagi, namanya adalah Tanihub. Belanjaan kali ini itu aku nggak banyak belanja sayuran ya, tapi aku lebih banyak belanja kepada kebutuhan pokok lainnya seperti gula dan juga minyak. Lalu juga ada garam dan juga ini adalah tuna kaleng. Aku banyak membeli gula di sini karena kebetulan gulanya tuh murah banget kemarin, itu hanya di 13 ribuan aja. Kemudian untuk minyak itu aku dapat yang harganya murah hanya 28.000 untuk 2 liter dan di sini mereknya adalah Sofia. Nah, untuk yang kardus kedua ini aku membeli beberapa sayuran. Jadi di sini bisa dilihat kalau sayuran ini juga sebenarnya di Tanihub lumayan segar-segar dan bagus ya, dan juga harganya itu murah. Aku nggak ingat berapa detail total dari belanjaan aku gitu, karena waktu itu sebetulnya udah lama belanjanya, cuma karena memang aku kena covid jadi agak kepending ya untuk videonya ini. Nah, yang aku ingat itu adalah untuk brokoli ini, satu plastiknya itu dia harganya itu hanya 10.000 aja. Untuk bawang bombaynya juga kalau nggak salah sama harganya sekitar segitu. Dan ini untuk jahe 200 gram kalau nggak salah harganya sekitar 7 ribuan. Ini adalah pertama kalinya aku belanja di Tanihub teman-teman, dan ini di bulan Februari. Nah, ini adalah belanjaan pertama dan ternyata adalah belanjaan terakhir aku di Tanihub. Karena sayang sekali semenjak tanggal 28 Februari itu adalah tanggal terakhir Tanihub melayani konsumen skala rumah tangga. Jadi ya sangat disayangkan banget ya, karena mulai sekarang itu udah nggak bisa belanja lagi. Aku cek ke IG-nya juga dan ada banyak sekali di sana yang sangat menyesalkan gitu ya. Kenapa Tanihub akhirnya memutuskan untuk tidak melayani skala rumah tangga lagi, padahal dia sudah beroperasi selama 2 tahunan. Ya semoga sih ya apapun keputusan yang diambil oleh Tanihub nanti ke depannya bisa semakin sukses dan juga semakin jaya. Amin. Nah, ini adalah seledri yang aku beli dan ini harganya tuh murah ya. Untuk cabai rawitnya sendiri, ini tuh betul-betul bagus banget ya, besar-besar, panjang-panjang, dan juga pedes banget. Jadi memang ketika dikirimkan itu masih dalam kondisi yang sangat segar menurut aku, karena dia pedesnya tuh nampol banget. Terus juga dia nggak ada yang rusak ya teman-teman, ini tuh bagus semuanya. Begitu juga dengan jahenya dan juga untuk seledrinya. Di video ini aku juga langsung melakukan food preparation ya. Jadi untuk penyimpanan cabenya ini itu aku memakai wadah seperti ini yang ada saringannya teman-teman. Wadah ini juga bisa dipakai untuk menyimpan bawang-bawangan ya. Dan nanti kita akan taruh bawang putih, dan ini aku lagi kupas bawang putihnya. Kenapa dikasih bawang putih? Jadi kalau dikasih bawang putih seperti ini, daya tahan dari cabenya ini itu bisa semakin lama ya, bisa tahan sampai 1 bulan lamanya. Tapi yang penting kita lihat aja kalau dia agak basah, wadahnya itu kita keluarin, kita lap, terus kemudian kita keluarkan air tirisannya itu. Ini aku masih punya stok dari pembelanjaan yang sebelumnya untuk cabai rawitnya, dan ini aku campurin aja, dan di dalamnya itu udah ada bawang putihnya. Nah tuh ya teman-teman bisa dilihat, segar banget, betul-betul yang bagus-bagus banget. Dan untuk seledri ini aku juga akan simpan di wadah yang sama tadi ketika aku pakai cabenya itu.
Untuk seledri dicuci dulu ya teman-teman. Kalau untuk cabai itu aku nggak cuci. Kemudian ini aku mau gunting-gunting aja, nggak yang diiris kecil, tapi hanya digunting dan ukurannya jadi lebih besar. Jadi ini kalau misalkan aku mau buat sup, aku tinggal taruh aja. Dan ini dapatnya tuh lumayan banyak banget ya teman-teman. Aku dapat di 2 tempat dan ini adalah tempat yang pertama. Dan ini udah selesai nih teman-teman. Aku tinggal masukin aja nanti ke freezer supaya biar lebih awet ya. Dan sekarang aku juga akan mulai mengisi untuk wadah yang kedua. Jadi kalau seledri disimpan dengan cara seperti ini, dia itu akan tahan lama banget. Apalagi kalau kita taruhnya di freezer, itu bisa sampai berbulan-bulan lamanya. Dan sekarang aku mau mulai masukkan ke chiller untuk barang-barang belanjaan aku di Tani Hub ya. Jadi sebelumnya itu aku sudah belanja duluan teman-teman di Pasar Now. Jadi makanya bisa dilihat kalau ini kondisinya tuh penuh ya. Dan aku juga beli sayurannya cuma sedikit karena aku butuh brokoli untuk anak aku. Jadi aku beli brokoli aja sayurannya. Dan ini adalah freezer aku. Dan ini aku akan memasukkan seledri yang tadi sudah aku potong-potong ya teman-teman. Jadi sebelumnya ini juga aku sudah memasukkan seledri yang dulu aku pernah beli itu di dalam freezer. Nah itu aku iris-iris. Jadi memang seperti yang tadi aku bilang tadi, kalau kita taruh di freezer jatuhnya jadi bisa lebih awet. Kemudian ini juga daun bawang yang sebelumnya aku juga beli dan ada stoknya. Jadi aku taruh di freezer. Itu supaya nanti kalau mau pakai itu tinggal keluarkan aja. Jadi supaya dia nggak layu, cara pakainya adalah ketika kita mau masukkan ke dalam masakan baru kita keluarkan. Oke teman-teman, aku juga mau melakukan food preparation untuk ayam. Jadi aku beli ayam ya di sini di Tani Hub karena harganya itu dia kemarin tuh lumayan murah dibandingkan dengan aplikasi belanja sayuran yang lainnya gitu. Jadi aku beli di sini ada 3 kilo dan aku langsung potong-potong, dimasukkan jatah per hari. Jadi memang cara aku menyimpan daging ayam adalah seperti ini. Daging ayam yang aku beli biasanya itu hanyalah bagian dada, tanpa tulang dan juga tanpa kulit. Karena di rumah kami itu kebanyakan nggak suka sama kulit ya teman-teman. Jadi kami nggak konsumsi kulit. Kami hanya makan dagingnya aja dan memang hanya bagian dadanya aja. Kalau dulu biasanya belanja di pasar itu pasti kan masih suka dapet tulang sama kulitnya. Nah itu biasanya kalau kulitnya aku kasih ke tetangga aku yang memang dia seneng banget sama kulit ayam. Terus kemudian tulangnya juga kadang aku suka bagi, jadi aku sisakan sedikit aja di aku supaya nanti aku bisa buat kaldu. Tapi kalau kita belanja online seperti ini itu nggak akan dapet karena biasanya memang packagingnya itu udah langsung dalam satu plastik yang memang hanya dadanya aja yang memang boneless dan juga dia nggak pakai kulit. Penyimpanan daging seperti ini dilakukan teman-teman, jadi di dalam satu box terpisah ya untuk jatah harian itu supaya kalau kita mau masak kita tinggal keluarkan aja jatah hariannya itu, nggak perlu kita keluarkan seluruh dagingnya baru kemudian setelah dia berada di suhu ruang setelah itu kita masukkan lagi ke kulkas, nggak seperti itu supaya bakteri-bakterinya nanti itu tidak akan terkena ya. Kalau misalkan ada satu bagian yang rusak maka dia tidak akan membuat seluruh daging yang kita punya itu rusak. Jadi hanya ya udah bagian satu box itu aja yang rusak, yang lainnya itu masih aman.
Dan ini udah selesai, aku tinggal memasukkan aja dagingnya ke dalam freezer supaya dia lebih tahan lama. Jadi aku masukkan di dalam box-box seperti ini ya teman-teman. Di sini bisa terlihat. Aku pakainya itu box yang kecil-kecil aja, nggak yang besar-besar banget, disesuaikan dengan jatah harian yang akan kami masak pastinya. Dan selain aku beli barang-barang tadi, ini aku juga beli telur karena kemarin itu telurnya lagi murah teman-teman. Dia harganya di 40.000 ini untuk 2 kilo. Nah, di 2 kilo ini itu aku dapat totalnya itu di 39 butir. Cara dia packaging seperti itu teman-teman, dan tidak ada satu telur yang rusak. Jadi semuanya itu dalam kondisi yang bagus karena packingnya memang baik ya menurut aku. Dan ini aku segera simpan di dalam tempat seperti itu yang nantinya akan aku taruh di kulkas. Jadi nggak semuanya aku taruh di suhu ruang. Karena apa? Karena dia jumlahnya banyak. Jadi aku butuh memang telur-telur ini disimpan dulu di dalam kulkas. Ketika nanti mau dipakai baru kita keluarkan. Dan seperti yang tadi aku bilang, karena jumlahnya ini banyak, jadinya aku bagi dua ya teman-teman. Yang tadi aku taruh di box seperti itu, ya memang khusus untuk wadah penyimpanan telur di kulkas. Kemudian kalau yang ini aku taruh aja di dalam wadah tempat nasi sebetulnya. Dan ini juga akan kita taruh di dalam kulkas teman-teman. Sudah selesai dan ini aku masukkan ke dalam kulkas supaya dia bisa lebih tahan lama. Kesimpulan aku, berbelanja di Tani Hub itu worth it ya. Barangnya murah, kondisinya segar dan juga bagus. Packaging dan pengirimannya juga baik. Dia tidak terlambat, dia tidak ada masalah sama sekali dengan pengiriman. Untuk kualitas barang yang dikirimkan juga sangat baik. Jadi memang ya aku cukup maklum ketika banyak sekali orang yang sangat kehilangan gitu ya ketika Tani Hub memutuskan untuk tidak lagi melayani pembelian skala rumah tangga. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan berguna walaupun ternyata untuk saat ini aplikasi ini sudah tidak bisa lagi kita gunakan. Jadi dia memang hanya bisa digunakan untuk pembelian dalam jumlah yang lebih besar seperti ke hotel ataupun ke restoran. Jadi demikian video ini teman-teman. Semoga video ini bisa cukup bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan nanti aku masih akan melakukan perbandingan lagi untuk satu aplikasi belanja sayuran online lainnya, yaitu Sayurbox. Dan terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye.